mau yang diangkut transmigrasi. Bahwa tiang ini bersaudara 8 dan lakinya 5. Karena saudara saya tiang akeh yang mengikuti jejak ketiga transmigrasi Koga. Dan kenyataan kemungkinan seni ajak tiang berangkat, terutama yang Karangasem mungkin dia tetap dalam golongan Koga, Bangli, Gianyar, Kelungkung, Denpasar, Tabanan, kone sarang ajak tiang. Karena tidak dipercayai orang-orang yang tran itu banyak mendatang dan gagal waktu sehabis Koga, sang dikumpulkan yang di Renon, makin adaan. Jika malah dijelaskan oleh transmigrasi, dinamakan transmigrasi swakarya, masih zaman Presiden Soekarno. Yang dikenakan uang waktu niko sampai niko dikenakan uang dia berkeluarga 4 orang, tiang, mertua, istri dan anak. Dikenakan uang 35.000. Ya syukur makai tiang waktu niko ngidang tiang naur kita. Langsung dikirim tiang ke Singaraja. Dikemahkan selama 3 hari. Di kota Singaraja tanggal 1 Agustus Laris berangkat itu dia naik kapal Cina waktu itu sampai di Panjang tanggal 4 Agustus naik di kemah karena waktu itu Boyo Bali Kuantan campur dengan Transwakarya Jawa kan ada siki itu dikemahkan di berangsur diberangkatkan. Malah berangkat yang sampai di penginapan Wastani Nusa Bali itu Tran Koga tahun 63 di kota yang dititipkan sampai tanggal 12 Agustus. Kalau di Nusa Bali dia numpang, tidak mungkin dia akan gidang mulau padi di koding alas kedin ketika numpang oleh blokar dan macam-macam sampai sampun najo terus timbul tersen kena 30 S kan. Dawag diko tidak yang transmigrasi itu menjamin tran sebab keadaan kekecewaan begitu yang tuntut masuk barang 30 S. Kalau liar lah pun sami mungkin tidak malis yang hitung lokasi jatah di kota wenten mada gangsang, wenten madagang papan, wenten dagang balok, ini dari cah pun enten. Dawang niko kecerita mungkin dasan kita krisis moneter tiang dan ngerasang krisis moneter. Pebewengan itu nanti yang biasa ada nak aman saya nak keselo kan masih 2 kali. Dawang niko selo belikan pribumi niko cuma Rp5. Mungkin dia cuma selo Rp5 niko mungkin kukur haris kukur kepecang kata rumah. Sud sang rumah ni kan kau tetap kau kan tanpa beras pun makan ni kau sagun ni kau boleh bawa makan kengkuran tiang adab po boleh doang lingsah kaselo doang ni kan dan malu tiang rasang krisis moneter napi kan yang krisis moneter dan dakwah gini.
Awal-awalnya buka hutan setelah terus ditanami padi gejigan namanya. Terus banyak hama, banyak gajah, banyak ketek. Jadinya panennya nggak mencukupi, cuman sekedar panen. Itu pun nunggu dari nanam sampai akhir, nunggu itu sampai panen. Ya lama-lama kan buka sawah. Sawahnya itulah setahun sekali nanamnya. Tebingnya ditanami kacang. Pada tahun kira-kira 70-an, Pak Wayan Samo ini ke Bali mencari anggota, juga dari Jawa, Banyuwangi. Banyaklah dari Sumur Agung Bialom, dari Sedorahayu. Tadinya penuh, ini desa ini penuh dulu, sementara tapi. Setelah berusaha, tidak memuaskan hasilnya, tidak mencukupi, akhirnya bubar. Semua pada pindah lagi gitu. Jadinya cuman 1/4-nya ya masih di sini. Kalau dulu nanam padinya nyangkulnya sekali langsung ditanami. Dapat nyangkul dikit langsung ditanami gitu. Akhirnya sampai 2 bulan lah nyawahnya itu. Ya nanam sampai macul gitu. Sampai 2 bulan itu baru akhir. Panennya juga nggak memuaskan, banyak hama juga, tikus. Nyemprot nggak pernah. Jadinya itulah yang menyebabkan kawan-kawan itu panik, makanya pindah-pindah lagi gitu. Dari tempat lain. Dalam 1 tahun, yang lah nyamun paling kelihatan dumunan meriki ngatahan nataran lokal nih rumahnya ke buanglah tanah di Pakuaji. Tawang tiang tanah alih tiang kamu ke lokasi ke jalan ya. Di Sobali ke ngomong terus mengikut jejak pentan tentera lagi tiang lagi penek asal boleh lagi menek kan terang lagi pipis yang tengah bopis nang keteng. Ada singgah yang melalui makin tu BK3 Sedorahayu terus tembus ke Nusa ke badan ke Pakuaji. Jadi kau malih memargi. Luas tahun ni digenah niki ni masane Karangagung. Pakuan Ratu Wai Kanan. Nyaman man di tiang kari di kau di anu. Ne mulo nyamun ajak tiang leblak kiuh darah dan pasar ni kau. Kari tiang kan beriki. Tawak tiang kau ni wenten ne dumun Pratama ni kau belanja tu aja Asio Kuantan. Kepecahan ni kau le di Pakuaji. Wenten tahun 67. Ada 2 tahun yang diki. Karena mengingat dari persatuan dan kesatuan itu semetonnya timpal-timpalan itu meriki nutug kendan nutug. So itu kendan perpindahan dari Gunung Waras dia mau perpindahan di metro yang lah nanti kumpul mereka kendan mau ngajak selai pasar buat tiap minggu kukulnya menyoreng, ya kendan pun. Kadang-kadang antara kutus. Dawang cilo, sama saya ingat Bali Ben, saya ingat Bali. Kalau di Bali kan tanahnya pertama subur, kedua hawanya memang sejuk. Pupuk nggak banyak menghabiskan, tadi subur. Pengolahan tanah juga di Bali itu betul-betul diolah betul. Tidak seperti sini dipacul sekali ditanami langsung. Kalau di Bali sampai 3 kali. Tadinya pertumbuhan padi itu bagus betul. Ya kalau di sini kan memang belum ada kepala subak, nggak ada pengaturan ya, cuman bijaksana di antara kawan aja gitu. Kalau di sini, kalau di Bali kan memang udah ada subaknya, diatur betul-betul. Ada siring-siringannya, airnya ada yang mengatur. Kalau kekurangan air dibagi, di sini sebagian di sini stop, bagian sini dialiri. Itu kalau di Bali. Kalau ke Balinya adalah kira-kira ya 3 kali gitu. Terakhir tahun berapa ya? 90-an lah. Itu pun memang
sangat keinginan betul kalau cari uang untuk melebihi, berpoya-poya itu nggak ada gitu. Makannya udah pas-pasan. Kalau rencana pulang ini ya memang ada kebutuhan, keperluan gitu. Walaupun nggak ada uang kan minjam-minjam sama kawan dulu gitu. Mumpung pun lah bekal, ane mulih niko, terutama ane mulih yang le Blakio le Kemang Sari ne wastane menerejo ne mulih. Di Blakio niko di desa jadi Banjar Tianda mulih pan model ne mulih entan masih nutug nak lohkut mentarso wastane pen panakne inakari diki. Karena pun adalah bekal panak nutug, ne cunik kan ada absik di ngemawang ngak sembahan nutug. Titip pengom malih ben ngalih tempat bapane kari niki ajak yang malwan niki ke Karagung Mulo Selo niki kan. Kesedih sekali yang mengingat nasib orang nak cilik niko. Entah tahun ke tahun, karena menareng nyari kan ngangon cicing asu astane enten butuh. Ipun mata pantarsa tegor batis. Jarak 1 bulan, kumatan pun tiada sakit rabies. Tegan yang bocang ko kiting nonton manti zaman Belanda Darmo Sandi biasanya. Asal bo sakit mategan pun sampai pun ke Kemawang harus mategan. Kebanyakan niko enten anu ajane niko kan mantri niko kan enten Darmo Sandi enten pun tuwa. Enten perjuangan ya malwan iki madane Pajan Samo Pan Siti Guru Magot dari Cemagiam pun Riki berusaha dan ngalih labo yang ada pulau yang ada labo kengken dan ngalih labo 2 hektar yang tanah yang kita pilih yang lumayan yang mudah air gitu lah. Kau pun membangun tancap pun papan kan tahun 67 pun kau bangun itu Pan Puro Eko Sida Karso. Eka, Sida, Karso. Eka jadi kayangan tunggal. Sida bisa kita dirikan dan Karso ke arsang yang dipikirkan. Dika wonten wastane air yang mengalir 8 penjuru. Kedalakan mata wulung. Nak wenten kita nak inu mulo bado tanam barang itu kan lo. Kota anu dikeramatkan dari pusat apa dana kehidupan pertanian kan? Karena ajaran itu ajaran Hindu Jawa siwa Buddha siwa Buddha pikiran siwa perkara dan membuat pengajaran iki jahitnya kide cuman isinya kental. Mani ngabarang ini ngabarang bikul sukses betul-betul asalnya lebih gampang ngabarang jemur sebab jemur itu ada rupa tertentu dan nama tertentu kan. Untuk jumlah umat Hindu yang ada di desa Karangagung, khususnya kalau Hindunya ngomtek di dusun Karangsari, dusun 4, jumlahnya 100 kakak. Di sini sifatnya kami bersama masyarakat swadaya, sebatas mana kemampuan kami dalam membangun tempat ibadah pura. Sampai sekarang pun masih
kandas cita-cita saya untuk membangun Balai Kukul. Itu cita-cita saya sudah 5 tahun yang lalu, sampai akhir ini pun belum terwujud. Karena apa? Karena keterbatasan ekonominya umat. Jadi mereka kalau dipaksakan juga tidak mampu dia untuk membangun, diajak membangun untuk Balai Kukul sebagai pelengkap ibadah kami sebagai umat Hindu. Sanggar tari kami sudah bangkitkan. Untuk peseraman, pendidikan di bidang agama kami sudah usahakan. Sedangkan sekarang sudah berjalan, sudah 7 tahun berjalan. Namun dalam hal ini peseraman kami hanya baru sekali dibantu oleh Pembimas untuk pengrehapan. Cuman banyak sebenarnya kebutuhan untuk peseraman kami. Baik dalam bangku belajarnya, banyaklah artinya kebutuhan. Cuman sampai sekarang belum ada perhatian baik dari pemerintah daerah maupun pimpinan kami dari tingkat Parisade kabupaten atau provinsi, belum ada. Peseraman kami ini terus terang didirikan oleh umat Hindu yang ada di Dusun Karangsari dengan biaya swadaya. Berdirinya peseraman Pantisari ini kurang lebih pada tahun 2012. Memang dulu pernah berdiri sekitar tahun 97-an tuh kalau nggak salah, waktu saya masih STM itu memang pernah berdiri, tapi vakum. Dan umat pun menggagas lagi untuk peseraman itu diaktifkan kira-kira tahun 2012. Nah, sampai sekarang Astungkara peseraman kita berjalan dengan baik dan anggaran untuk membiayai honor guru peseraman itu ditanggung oleh umat Hindu yang ada di Dusun Karangsari. Dengan pasokan anggaran itu 10.000 per orang setiap 1 bulan sekali, atau kalau orang Bali bilang setiap tumpok. Sudah tentu pasti ada kekurangan, bukunya juga masih kurang. Dan untuk anak-anak itu sebenarnya kendalanya sangat banyak. Pertama, untuk kendala anak-anak itu, banyak anak kita itu sebenarnya yang belum paham lah istilahnya dalam pendidikan agama. Yang kedua, dukungan dari orang tua. Apalagi kita di dusun seperti ini, mungkin ya kita tahu keadaan kita juga. Anak itu biasanya kalau disuruh sekolah kadang nggak mau, ada juga orang tuanya yang nggak ngasih, diajak untuk bekerja seperti deres. Nah, itu kendalanya. Kostumnya itu dari mereka pribadi masing-masing, penari-penari masing-masing. Di situ kami merasa sangat tersentuh, sangat merasa prihatin. Kami sudah punya kegiatan seperti ini, anak-anak kami sudah rajin belajar dan pelatih sanggar kami sudah aktif terus dalam mengajarnya. Belum juga ada uluran tangan dari pimpinan kami tingkat kabupaten ke provinsi, belum ada. Ya, kalau berharap memang ingin mengadakan kemajuan. Di samping itu kan kalau tidak ada uluran dari pemerintah ya sulit lah. Di pupuk, bidang pupuk, kalau bibit ya udah mulai ada, kalau pupuknya ya belum. Gitu. Dan kalau bisa ini diadakan asuransi apa namanya itu. Jadinya yang nggak panen kan bisa memetik hasilnya juga gitu. Karet kira-kira tahun 86 mulai nanam, 87 ya, 87 kira-kira mulai nanam karet. Iya, setelah 5 tahun nanam karet memang sudah mulai menghasilkan dan harganya memuaskan waktu itu. Cuman adalah kira-kira setahun gitulah yang memuaskan hasilnya. Itu akhirnya lama-lama turun lagi harganya, nyelok. Sampai sekarang udah nyelok terus. Kalau sekarang harganya ya paling 6.000, ini udah naik dikit.
lama-lama harapan kami di Desa Karangagung ini agar bisa majulah, supaya dapat bantuan dari pemerintah, supaya diperhatikan. Terutama jalan ini udah sama sekali kalau hujan sama saling nggak bisa keluar. Jalannya udah seperti sawah gitu loh, nggak bisa lengket. Kalau secara keseluruhannya, tantangan bagi kami selaku umat Indonesia adalah keamanan. Jadi, untuk keamanan di sini anak-anak kami yang sekolahnya keluar desa bahkan keluar daerah, karena posisi kami sudah berbatasan dengan provinsi Sumsel. Jadi anak-anak kami larinya ke Provinsi Sumatera Selatan, bahkan larinya untuk mengejar pendidikan, menimba ilmu. Terkadang di tengah jalan itu banyak anak-anak yang nakal, yang berbuat kejahatan, membegal motornya lah. Kalau tantangannya itu, kalau hujan itu jalannya jelek karena kan masih tanah merah. Terus banyak begal. Pernah dulu beli panis sama Pak Mangade itu dibegal pakai senjata tajam. Takut. Di sini kan nggak ada sekolah, jadi kita sekolah jauh. Kami merasa takut, mudah-mudahan untuk kedepannya nggak pernah lagi ketemu hal-hal seperti itu. Jadi sudah menjadi aweg-aweg kami selaku umat Hindu di sini, kapan ada pukulan kentongan, itu berarti perintah dinas, tidak peduli orang-orang itu besar kecil tua muda berangkat semua. Datang ke rame-rame, datang ke tempat kejadian. Cuman itu, kalau dari pemerintah, saya rasa belum ada menindaklanjuti hal-hal seperti itu. Sebenarnya kami berharap ditaruh pos polisi lah di tempat-tempat rawan seperti itu, supaya ada yang menjaga demi amannya anak-anak. Tapi untuk sementara ini, apapun yang saya sampaikan ini belum ada yang memperhatikan keluh kesah kami di sini.